Itulah Begecil. Sebentuk manusia antara ada dan tiada. Makhluk paling khas dalam rumpun umat manusia. Di zaman penjajahan Belanda atau Jepang, ia disebut budak. Di zaman Majapahit, ia menjadi pekatik. Di zaman Demak dan Pajang, ia berperan sebagai khadam. Di zaman Mataram, fungsinya adalah abdi dalam. Dan ketika zaman kemerdekaan telah berlabuh, ia disebut buruh. Di zaman Orla, tugas utamanya sebagai pembantu rumah tangga. Lalu, di zaman Orba sedang berkuasa, nama populernya adalah Pramuwiswa. Dan kini, ketika Orde Reformasi sedang berjalan, orang-orang memanggilnya dengan berbagai sebutan, sesuai dengan jumlah uang yang diterima dari partai yang dianutnya. Jika yang diterima adalah beras, minyak goreng dan gula, serta Indomie yang diberikan oleh pemerintah, atau telah bekerja dan kemudian di-PHK oleh perusahaannya dengan menerima sedikit gaji tambahan, mereka akan disebut dengan nama yang lain lagi. Namun demikian, dengan berbagai perubahan nama itu, apakah martabat kemanusiaan Begecil juga telah berubah atau diubah? Tidak. Ia tetap saja menjadi Begecil. Manusia lugu, lucu dan wagu yang hidup di pedalaman waktu, di daerah pinggiran kota yang kumuh sepanjang sungai dan rel kereta, yang tidak mungkin dapat menggantikan peran para penguasa atau berubah menjadi makhluk raksasa yang sanggup memakan jutaan kilogram daging segar dan meminum bergalon-galon darah manusia. Tidak juga dapat menjelma peri atau menteri yang dapat menghabiskan waktu dengan tidur nyenyak di atas ranjang emas dan perak. Ia juga tidak mungkin menjadi konglomerat yang sanggup membangun pabrik dan hotel-hotel di atas ladang kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Apalagi menjadi seorang raja bijaksana yang dianugerahi kemampuan politik untuk membangun kuburan massal di bawah istananya yang megah. Jil, bangun Jil. Ini dunia bukan mimpi. Menurut kamu kira-kira jam berapa bandit pendusta itu akan nongol? Kapan ia datang, Jil? Tengah malam ini kah? Besok pagi, siang, atau sore? Suara itu berdengung kembali di telinga Begecil. Dan Begecil tidak pernah lupa bahwa itu adalah suara Pak Kanjeng. Tetapi ia tak bisa menjawab, tak bisa juga mendebat, kecuali menggerakkan tubuh, duduk atau jongkok tanpa membuka kelopak matanya. Ya, kadang-kadang juga berdiri sambil tidur, atau tidur sambil mendengar dan bermimpi. Kemudian, jauh di atas bumi yang berputar malam itu, awan hitam bergulung seperti asap yang mengepul dari hutan yang terbakar. Jari-jari angin menggoyang dahan dan daun beringin yang hampir rubuh di tengah makam yang dikeramatkan. Burung gagak melintas di bawah langit yang legam, memberikan isyarat kepada semua orang yang masih bersembunyi di kampung itu. Orang-orang yang masih percaya pada keperkasaan dan keberanian Pak Kanjeng untuk mempertahankan kehormatan dan harga dirinya. Mempertahankan hak kepemilikan atas tanah dan rumah, serta martabat dan kemanusiaan yang diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Jil, sekarang ini siang atau malam? Maksudku, jam berapa sekarang? Begecil tergagap, mengucek matanya berkali-kali, kemudian memasukkan telunjuk jari ke lubang telinga, seperti ada semut yang sedang berjalan di dalamnya. Oh iya, saya lupa, Jil. Kalau kamu belum pernah belajar bagaimana caranya membaca arah jarum jam. Pak Kanjeng tersenyum sambil menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, melenyapkan rasa kaku yang melingkar di leher, lalu bergoyang-goyang di atas kursi kesayangannya, membetulkan gaya duduknya yang dianggap salah. Dan kursi itu, kursi tua yang diwariskan dari nenek moyangnya itu, seakan telah mengerti apa yang dikehendaki oleh gerakan dan isyarat-isyarat tubuh Pak Kanjeng. Lalu sunyi, lengang, irama jantung berdetak di urat angin yang dingin, hingga Begecil ambruk dan mengkikil. Langit-langit rumah berputar seperti kenangan yang berputar dalam ingatan Pak Kanjeng. Riwayat-riwayat berkelebat menerbangkan kesunyian Pak Kanjeng dari peristiwa ke peristiwa, dari zaman yang satu ke zaman yang lain. Seperti layaknya sejarah yang bergerak, tidak ada seorang pun yang menolak untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Meski semua orang juga tahu, perbaikan sejarah selalu ditandai dengan ceceran darah, kutukan, dan kebencian. Bangsa-bangsa meninggalkan para penjajah dan mengusirnya melalui sungai darah. Kemerdekaan dan kebebasan tidak mungkin dapat dinikmati oleh serumpun manusia tanpa meninggalkan amis darah. Negeri-negeri mencampakkan para pemimpinnya yang kejam, menenggelamkan para tiran dalam kubangan darah. Dan karena darah juga, Pak Kanjeng dapat lolos dari maut, dari kematian yang sia-sia, seperti kematian para pahlawan yang tak dikenal. Ia relakan rasa kemanusiaannya terkikis karena menghilangkan nyawa sesama, menumpahkan darah manusia yang berwatak iblis, menumpas para penindas, manusia pemeras yang menegakkan kekuasaannya dengan segala cara demi kepentingannya sendiri. Sebab para penindas tidak mewarisi pelajaran apapun yang dapat ditauladani oleh generasi, kecuali pendidikan penindasan. Yang pertama dari mereka berlaku sebagai pemimpin penindasan untuk generasi berikutnya, dan yang berikutnya mengikuti cara-cara yang dipakai oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi siapapun yang pernah berjuang di zaman penjajahan Belanda ketika pulau dan peta-peta wilayah pedesaan atau kampung-kampung nelayan masih dikuasai oleh kerajaan, setidaknya telah mengenal nama Pak Kanjeng. Sebagai manusia biasa maupun sebagai pejuang yang tidak pernah bersepakat untuk menciptakan jenis-jenis penjajahan yang baru. Bentuk-bentuk penindasan yang dilaksanakan dengan cara yang lebih sopan, sehingga orang-orang yang ditindas itu seolah-olah dilindungi dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tetap menjadi bodoh, enggan berbicara dan malas berpikir, kecuali bermimpi dan bermimpi, menceracau dan mengigau. Ya, Begejil itu contohnya. Namun, jika sedikit saja diangkat keberadaannya atau diberi kepercayaan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna, Begejil juga akan berkata siap dan sedia untuk menjadi korban di barisan paling depan, menjadi tameng dan rompi di dada sejarah dan revolusi. Jil, bukalah dadamu, Jil. Apakah kamu sudah siap untuk menghadapi para pengkhianat itu? Begejil terhenyak bangun dengan kedua matanya yang masih terasa berat untuk dibuka. Kemudian ambruk kembali dalam posisi yang tidak berbeda sambil menghisak bagaikan menangis. Entah apa sebabnya. Mungkin saja ia teringat pada korban-korban dan mayat-mayat yang dibuang ke sungai oleh kekejaman Denbei, kekejaman para penguasa yang sering disebut dan diceritakan oleh Pak Kanjeng sebagai pengkhianat nomor wahid dalam kancah perjuangan dan kemerdekaan. Mungkin saja Denbei itu keder untuk datang. Mungkin juga karena orang seperti kita ini memang tidak cukup penting untuk didatangi. Pokoknya cari kejelasan, Jil. Kapan persisnya ia datang, supaya Pak Kanjeng ini tahu kapan harus mengasah pedang. Memang, dalam kesendirian Pak Kanjeng, sebilah pedang telah menjadi bagian dari hidupnya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberaniannya untuk menghadapi kesewenang-wenangan kekuasaan Denbei, hingga tak sedikit pun jarum waktu Pak Kanjeng yang terlepas dari putaran siang dan malam tanpa kilatan mata pedang. Dan pedang itulah, selain Begejil, yang dapat meredakan ketegangan sekaligus juga memberi makna yang lebih lengkap untuk mengenali riwayat kehidupan dan kediriannya. Sebenarnya, saya lebih bahagia apabila pedang ini hanya tergantung di dinding rumah sebagai hiasan untuk menghibur para tamu. Tetapi Denbei itu sok telah menabuh genderang perang. Apa boleh buat? Saya harus menggenggam pedang ini setiap hari. Sambil duduk gagah di kursi kesayangannya, wajah Pak Kanjeng mendongak ke atas, seakan berbicara pada diri sendiri. Seakan tak peduli apakah Begejil betul-betul mengerti apa yang sedang diucapkan atau sekedar mendengarkan kata-katanya. Jil, kau masih dengar, Jil? Kenalilah dirimu sebagaimana aku mengenali diriku sendiri. Dan jangan kaget atau heran jika dirimu dapat terbelah menjadi 2 atau 3 seperti para pertapa yang menempuh kediriannya di masa lalu, di masa kini, atau masa depan secara bersamaan. Lagi-lagi, makhluk Begejil itu terhenyak, bangun dalam kesunyian, kemudian ambruk kembali ke meja malam,
mendengarkan pernyataan dan pernyataan-pernyataan yang berserak dari pergulatan batin Pak Ganjang.